Deli Husada. Kembali lagi kita dengan podcast bersama dengan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Perkenalkan, nama saya Feni Dela Rosa Parapat, mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 4. Dan di sini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dekan dari Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada, Dr. Saiful Batubara, Magister Pendidikan, Magister Kesehatan Masyarakat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah hadir pada podcast hari ini dan berbagi kepada kita. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang menarik ini dok, yaitu tentang early hospital exposure. Nah mungkin pada saat ini dokter bisa kasih gambaran umum dulu tentang kegiatan apa sih sebenarnya early hospital exposure itu dok? Early hospital exposure atau memang pemaparan mahasiswa terhadap kehidupan rumah sakit itu sebetulnya bergerak dari paradigma pendidikan kedokteran baru yang diperkenalkan oleh Harden yang menyebutkan bahwa sebagai tenaga kesehatan yang profesional di abad ini maka sejak awal pendidikan harus tentu telah memahami konteks pekerjaannya di tempat nyata. Dulu diperkenalkan dulu sebelumnya semua pendidikan kedokteran itu dimulai dari pendidikan akademik dulu, tanpa pernah ke rumah sakit, tanpa pernah praktek dengan pasien atau yang lain, dan sesudah menyelesaikan pendidik sarjananya baru dia mengikuti kegiatan di rumah sakit. Tetapi paradigma yang baru adalah bahwa tuntutan teknologi, layanan, aspek hukum, dan yang paling penting kepuasan pasien menuntut dokter itu akan harus lebih profesional dan lebih profesional. Berarti ini termasuk salah satu cara untuk membentuk dokter yang berbakat secara keterampilan seperti itu ya dok. Nah kalau begitu sebenarnya apa sih dok yang menjadi perbedaan early hospital exposure dengan early clinical exposure? Ya, early clinical exposure ya, ini hampir telah diterapkan di semua fakultas kedokteran dengan cara melatihkan mulai dari awal tentang keterampilan melalui kegiatan simulasi yang disebut dengan skill lab. Kalau kita di sini menyebutnya keterampilan klinik dasar. Tetapi pada early clinical exposure atau ECE, anak-anak itu tidak hanya dibawa ke satu laboratorium yang disertai dengan ada pantom-pantom, boneka-boneka untuk praktek, tetapi pada yang hospital exposure, ya mahasiswa kedokteran FK Deli Husada itu dibawa langsung ke rumah sakit, melihat pasien yang sesungguhnya, melihat dokter yang berpraktek sesungguhnya dalam konteks yang real. Dan ini adalah suatu keberuntungan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Deli Husada yang berada satu kompleks yang integrasi antara Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit standar TPB, paripurna, dan memiliki jumlah bed dan jumlah kasus yang paripurna juga. Baik dokter, ternyata ini merupakan program yang menarik banget ya dok. Nah kalau begitu dok, sebenarnya apa sih yang jadi manfaat dan tujuan sehingga Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada menggagas kegiatan ini, sedangkan di kampus-kampus lain mungkin belum ada nih dok program yang seperti ini. Kira-kira manfaat dan tujuannya apa gitu yang menjadi sebetulnya alasannya? Ide ini datang adalah karena memang saya menyebut ini keberuntungan bahwa Fakultas Kedokteran Deli Husada itu berada satu kampus bahkan gedung yang integrasi antara rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran. Maka kita berharap karena pula ini Fakultas Kedokteran kita ini telah langsung memiliki rumah sakit pendidikan, maka kita bekerja sama dengan pengelola rumah sakit kita, dan orang itu menanggapinya dengan membentuk Komkordik, Komite Koordinator Pendidikan di Rumah Sakit, sehingga memang kita bisa menempatkan mahasiswa kita minimal 1 minggunya itu atau beberapa kali dalam 1 semester ya, berada dalam praktek keterampilan medik dalam setting yang real di rumah sakit. Dan mungkin nanti ini adalah udah tahun ketiga kita melaksanakan, mungkin nanti beberapa mahasiswa kita mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh dengan program Early Hospital Exposure ini. Tetapi pastinya yang membedakan adalah
Kalau di fakultas lain itu yang dilangsungkan itu cuma clinical exposure di ruang laboratorium yang telah disiapkan. Tetapi di Deli Husada kita memperluasnya menjadi hospital exposure. Kita membawa mahasiswa dari dini, lebih dini ke rumah sakit sehingga memang kita berharap profesionalisnya akan sangat meningkat. Oke, baik dokter. Kalau begitu dok, ini kita sudah dengar ya beberapa pendapat dari Bapak Dekan. Nah, tidak adil nih dok rasanya kalau kita juga nggak dengar dari teman-teman mahasiswa yang turun langsung ke lapangan dan merasakan apa sih yang menjadi manfaat atau mereka juga mau berbagi pengalaman tentang kegiatan Early Hospital Exposure. Nah, mungkin sebelum itu ada mungkin closing statement dari dokter sendiri tentang kegiatan ini dan apa mungkin pesan yang bisa dokter sampaikan ke teman-teman penonton sebelumnya. Oke, yang saya sampaikan di sini adalah memang mungkin ini akan menjadi sesuatu yang excited kepada calon mahasiswa kita bahwa kita di sini bahwa profesionalisme dan kemampuan bekerja sama lintas profesi yang disebut dengan interprofessional education itu akan bisa kita wujudkan di sini. Inilah ya Fakultas Kedokteran kita yang terintegrasi dan di sini lebih dari 16 program studi kesehatan yang semuanya kita berkumpul dalam program Early Hospital Exposure. Kira-kira demikian. Terima kasih dokter sudah datang dan berbagi kepada kita hari ini. Demikianlah. Selanjutnya kita akan dengar sesi dari teman-teman mahasiswa lainnya. Oke, balik lagi nih di sesi berikutnya. Kita akan tanya-tanya nih ke mahasiswa-mahasiswa FK Deli Husada karena mereka nih yang langsung ngerasakan bagaimana program ini berjalan. Nah, jadi di sini aku udah bareng mahasiswa FK Deli Husada. Mungkin boleh kenalan dulu dong sama teman-teman lainnya, dimulai dari nama dan semester berapa. Mungkin dari sini boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Yosef John Evan Kanisius Silalahi. Saya mahasiswa kedokteran semester 4. Perkenalkan, saya Mutia Esteria Sinurat, saya mahasiswa kedokteran semester 4. Perkenalkan, saya Laudi Sumaira Lubi, saya mahasiswa kedokteran semester 4. Oke, jadi di sini kita udah bareng Yosef, Mutia, dan Balkis. Nah, pertanyaan aku nih yang pertama kali, mungkin ke Mutia dulu ya. Sebelumnya udah pernah denger nggak sih program ini tuh ada di Fakultas Kedokteran sebelum kamu masuk jadi mahasiswa kedokteran? Sejujurnya pun belum sih. Belum ya, berarti baru tahu nih ada program Early Hospital Exposure itu waktu jadi mahasiswa di Deli Husada. Wow, menarik banget ya. Nah, kalau waktu mengikutinya ini kalian udah masuk ke rumah sakit itu sejak semester berapa sih, Balkis? Kami udah Early Hospital Exposure ini dari semester 1. Wow, seru banget ya. Jadi baru jadi maba nih langsung masuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, emang kalian sejauh ini ada nggak sih manfaat yang kalian rasakan? Atau ini cuman kayak ya euforia senang-senang aja? Kalau Mutia sendiri manfaat yang dirasakan ada nggak? Boleh nggak di-sharing ke teman-teman? Kalau untuk manfaatnya pasti ada dan banyak. Menurut Mutia banyak. Contohnya nih, kita ambil contoh. Yang pertama itu kita dapat ngambil langsung gitu, ngambil praktisnya langsung gitu. Contohnya nih kita belajar tentang paru-paru nih di kuliah pakar di kampus. Nah, pada pas perjumpaan di rumah sakit ada tuh ketemu penyakit paru. Nah, jadi kayak oh ini ya penyakit paru yang sebelumnya udah dijelaskan sama dokter gitu. Itu yang pertama nih. Terus ada juga kita jadi kayak meningkatkan motivasi belajar. Contohnya tuh kita lihat langsung Bapak ini punya penyakit paru nih. Jadi bagaimana peningkatan motivasi kita untuk menyembuhkan gitu. Jadi kita makin terpapar langsung gitu. Terus untuk manfaat lainnya seperti clinical reasoning. Nah, clinical reasoning ini misalnya nih ada tuh pasien batuk, kita jumpa di luar nih. Nah, jadi di rumah sakit nih, jadi kita tahu misalnya kalau ada pasien batuk, kita langsung masuk tuh pikiran kita sama pembelajaran kita yang di kampus, bagaimana tindak lanjut kita selanjutnya gitu. Kayak ini penyakit apa gitu. Jadi kita langsung terpapar terus lebih memahami juga. Terus semenjak masuk rumah sakit juga kita
karena kan langsung tuh jumpa pasien kan, langsung komunikasi tuh kan. Awal-awalnya memang kayak agak gugup gitu kan. Semenjak masuk rumah sakit, kita kayak merasa pasien itu kawan sendiri gitu. Jadi untuk komunikasinya juga makin lancar, terus kita juga nggak takut sama pasien untuk tindak selanjutnya gitu. Terus ada lagi tuh untuk lingkungannya. Contohnya nih, lingkungan rumah sakit. Nah, nanti kan kita koas kan, itu kan wajib rumah sakit tuh kan. Jadi kalau misalnya kita di dini dulu, belajar dari dini tentang lingkungan rumah sakit itu gimana, kita nggak terkejut lagi nih waktu koas gitu. Berarti ini benar-benar berguna ya. Banget. Kita udah dengar banyak banget manfaat yang dirasakan oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran, dan ini sangat mempersiapkan kita menghadapi dunia perkoasan, bener ya. Nah, kalau gitu aku boleh dengar nggak sih cerita seru apa nih yang kalian rasakan waktu kalian ada di rumah sakit? Pastinya kan nggak semuanya tentang belajar-belajar, pasti kayak ada pengalaman-pengalaman lucu juga gitu ya kan. Nah, mungkin Mbak Akis kali ya bisa cerita ke kita, ada nggak sih pengalaman-pengalaman cerita-cerita lucu atau menyenangkan yang bikin nggak bisa lupa gitu? Oke, baik. Jadi mengenai pengalaman-pengalaman di rumah sakit itu udah pasti seru-seru banget karena setiap hari itu berbeda-beda banget setiap minggunya. Nah, mostly kegiatan kita tuh di rumah sakit tuh kan ya ikut visit oleh dokter, visit sama kakak-kakak perawat dan juga tenaga medis lainnya. Jadi di rumah sakit itu kita bukan lagi bicara tentang teori. Jadi kita langsung lihat bagaimana pengaplikasiannya langsung kepada pasien. Nah, jadi di situ kita udah belajarnya udah lebih karena kita udah nggak teori-teori lagi. Nah, lalu juga di situ saat kita visit nih dengan para dokter, di situ kita juga belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasien. Jadi kita bukan bicara tentang kecerdasan secara teori, kita juga belajar tentang kecerdasan secara empati. Bagaimana cara kita memberikan informasi kepada pasien tanpa menakuti pasien. Nah, jadi itu seru-seru banget. Dimana juga kita pastinya semi-semi koas ya teman-teman. Jadi pasti ada kadang-kadang di situasi kita yang ditanya sama dokternya nih. Itu langsung deg-degan banget, chaos, jantungan di mana-mana gitu. Tapi ya itu kita diuji kan secara teori. Nah, disitulah harus bisa, itu jujur chaos banget ya, deg-degan. Nah, tapi di samping itu juga itu memberi pengalaman yang seru banget ya. Karena kita bisa secara langsung melihat bagaimana cara dokter menangani pasiennya, bagaimana cara tenaga medis lainnya bekerja di bidangnya. Nah, di situ kita punya pengalaman lebih, dan itu kita saat koas itu merupakan nilai plus banget. Karena saat kita koas nanti kita udah nggak kaku-kaku lagi, kita udah kayak lebih pro lah dari yang lain kan pastinya. Jadi itu sangat-sangat pengalaman yang bagus, seru parah gitu. Wow, keren banget ya ternyata program ini, kayak bener-bener mempersiapkan diri kita untuk koas dan kita udah nggak kaku lagi nih sama dunia rumah sakit. Nah, kalau tadi tuh cerita lucu terus juga ada manfaat, nah pastinya tetap ada nih tantangan atau keterbatasan yang kalian rasakan selama mengikuti program ini. Mungkin aku mau denger deh dari Yosef, gimana Yosef? Jadi kalau soal tantangan pasti ada ya, apalagi kita ini mahasiswanya masih baru-baru tahun awal waktu itu kan, early hospital exposure ini kan dari semester awal ya kan. Nah, bayangin kita masih ngehafal, sibuk-sibuk ngehafal anatomi nih, tiba-tiba udah dilempar ke rumah sakit. Iya, benar-benar. Iya kan. Nah, tapi kan kayak kita ngerasa keren gak sih kita pakai jas gitu kan, terus kita ngikutin dokter gitu di belakangnya. Lebih ke motivasi kayak yang Mutia bilang tadi Iya. ya. Nah, tapi di balik itu ada tantangannya nih. Nah, jadi kalau kita udah merasa keren, pasti tantangannya lebih besar lagi. Setuju sih. Contohnya kayak kita kan belum terlalu terpapar ya soal yang kayak Balkis bilang tadi, kayak kita sudah bisa ngelihat langsung nih, sedangkan kita tuh belum terpapar apa-apa, kita masih ngehafalin anatomi lah, sibuk ngapalin di mana jantung, di mana paru-paru, tapi kita udah langsung disuruh terjun ke rumah sakit untuk ngelihat pasien langsung. Nah, itu pasti kan jadi tantangan kan untuk kita, kayak kita mau ngapain nih, tiba-tiba bingung kita di situ. Belum lagi beban mental yang kita terima, kayak misalnya keluarganya nangis terus nanya-nanya ke kita, itu gimana? Pengalaman sekali ya. Iya, itu kan kita bingung kan mau jawabnya gimana gitu. Nah, untuk
untuk sejauh ini masih itu sih yang paling sering dirasakan oleh beberapa mahasiswa kedokteran untuk melewati early hospital exposure ini. Oh, berarti gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, sepertinya dari cerita yang saya ceritakan barusan itu tantangan hanya di awal-awal ya, di Benar. semester awal Di ya. awal nanti Nah, sudah semakin terbiasa. teriringnya proses pembelajaran di kampus, semakin kita sering terpapar dengan kuliah dan kita dihadapkan dengan situasi real nyata di rumah sakit, kayaknya itu jadi poin plus justru ya, Benar. ya benar ya. Ya benar. Oke, kalau gitu mungkin ada nggak pesan dan kesan teman-teman terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke teman-teman kita, khususnya ke teman-teman mungkin yang masih ragu nih masuk ke dunia kedokteran, mungkin ada nggak kata-kata yang mau disampaikan gitu? Mungkin dari aku ya. Oke, boleh Ya, Bang. dengan adanya early hospital exposure ini merupakan pengalaman terbaik banget untuk mahasiswa kedokteran, karena tujuan utama kita adalah langsung bertemu dengan pasien, bukan hanya sekedar teori lagi. Jadi dengan adanya early hospital exposure ini pada mahasiswa tanpa menunggu koas dulu nih kan. Nah, itu sangat-sangat melatih udah mental, udah teori, skill Iya, kita. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat banget. Mantap banget ya. Mantap banget. Bintang 5. Oke, jadi gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman lainnya atau cukup dari Balkis aja? Cukup. Nah, oke, baik. Jadi terima kasih ya teman-teman Fakultas Terima Kedokteran, kasih. Yosef, Mutia, Balkis sudah hadir di podcast hari ini dan berbagi pengalaman tentang early hospital exposure. Jadi bagi teman-teman jangan ragu, jangan bimbang lagi. Di mana lagi kalian bisa rasakan langsung dunia rumah sakit kalau bukan di Dere Husada. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.